Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari ini menggunakan tata ibadah Gemis minggu kedua dan perjamuan kudus. Firman Tuhan dalam ibadah minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Ibu Stefani Manupil Gunena, Master Teologi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyi NKB 3 ayat 1 dan 2. Dengan nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Yeremia pasal 1 ayat yang ke-7, nats pembimbing kita demikian bunyinya. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Silakan. Amen.
besar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kali kita bertindak tidak sesuai dengan hukum Allah. Malah kita lebih suka melakukan hal-hal menurut kehendak hati kita sendiri. Sebab itu, marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami di surga, dengan kerendahan hati kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang selalu melawan kehendak Tuhan. Kami kurang bahkan lalai melaksanakan perintah Tuhan, walaupun kami selalu mendengar berita firman. Kami cepat menilai orang lain, tetapi lupa bahwa diri kami hanya Tuhan. Kami sadar bahwa karena dosa dan kesalahan kami terpisah dari Tuhan. Syukur Tuhan selalu mengasihi kami. Karena itu kami mohon, ampunilah segala dosa dan kedurhakaan kami yang telah kami perbuat melalui pikiran, perkataan dan perbuatan. Ya Yesus Kristus, kasihanilah kami. Amin. Dengarlah sekarang berita pengampunan dosa dan anugerah dari Allah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Demikianlah firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayat yang pertama. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin.
Mari kita berdoa. Menampaki hari hidup yang Engkau berikan adalah menampaki dalam kasih karunia Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam hidup ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami menaikkan syukur kepadamu. Minggu demi minggu telah kami melewati, dan saat ini memasuki minggu kedua. Engkau memperkenankan kami hidup dan ada, dan itu berarti Engkau memperkenankan kami untuk mengisi minggu yang baru yang Engkau berikan dalam segala perjuangan kami. Satu hal yang pasti, Tuhan tetap mendampingi dan menyertai kami. Tuhan tetap ada, Tuhan tetap menopang kami, dan terlebih Tuhan tetap memberikan kami petunjuk apa yang seharusnya kami lakukan dalam hidup ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, karena dari sanalah kami memperoleh petunjuk tentang apa yang seharusnya kami lakukan dalam hidup beriman kami. Kami akan membaca firman-Mu. Firman-Mu adalah kudus, maka kuduskanlah kami. Sertailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga bukan hanya pemahaman dan pemikiran kami dibukakan, tetapi hati dan seluruh hidup kami untuk dibentuk oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, kami telah sedia untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan kudus. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab kudus Perjanjian Lama, Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau utus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang sudah dibaca tadi. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu
air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Berkati kami semua Bapa, sambut dan sempurnakanlah doa kami ini yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus
yang sudah menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Amin. Salam sejahtera Kristus Yesus bagi kita sekalian malam semalam. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ada di rumah maupun yang ada di gereja ini. Bagian pembacaan kita tadi merupakan bagian yang menceritakan pemanggilan dan pengutusan Yeremia. Nama Yeremia artinya Tuhan yang tinggi luhur. Menarik saudara bahwa panggilan dan pengutusan Yeremia adalah rencana Tuhan. Tuhan yang tinggi luhur itu memanggil dia, bahkan mempersiapkan dia sejak dalam kandungan. Sebenarnya kalau dilihat, dia adalah keturunan imam. Yeremia adalah keturunan imam yang ada di Anatot. Dengan demikian, dia sebenarnya menjadi seorang imam. Tetapi Tuhan menetapkannya untuk menjadi seorang nabi dengan tugas yang besar dan berat. Panggilan pengutusan Yeremia adalah rencana Tuhan dalam hidupnya. Dan karena itu panggilan dan pengutusan Yeremia itu semata karena kehendak Tuhan untuk memanggilnya dan mengutusnya. Sehingga tidak ada alasan untuk menolak panggilan itu. Termasuk alasan keterbatasan. Yeremia mau katakan saya punya alasan untuk menolak, tetapi kenyataannya Allah memanggil dan mengutus dia sebagai nabi. Bukan hanya nabi bagi bangsa Yehuda, tetapi bagi bangsa-bangsa. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam panggilan dan pengutusan Yeremia, Tuhan menghendaki kesediaan dan ketaatan. Sebagaimana ayat yang ke-7, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Hati yang bersedia taat, hati yang bersedia tunduk, hati yang mau menjawab panggilan Tuhan dengan pergi kemana Tuhan mengutus dan memperkatakan apa yang Tuhan perintahkan. Dan
Karena Nabi Yeremia kemudian dikenal sebagai nabi yang menangis. Oleh sebab apa yang ia beritakan banyak tidak ditanggapi. Ia mengalami penolakan, ia mengalami caci maki, bahkan usaha untuk membunuh Yeremia. Tetapi dia tetap taat. Tuhan melepaskan dia dari apa yang ia alami. Ibu bapak saudara-saudara, bukan hanya panggilan dan pengutusan yang Tuhan hendak sampaikan kepada Yeremia, tetapi penyertaannya bagi Yeremia dalam panggilan dan pengutusan itu. Penyertaan Allah yang memberdayakan Yeremia untuk menyampaikan perkataan-perkataan Allah itu. Sehingga dikatakan bahwa Tuhan menaruh perkataan-perkataan Tuhan itu ke dalam mulut Yeremia. Selanjutnya kita melihat bahwa panggilan dan pengutusan Yeremia bertujuan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan, untuk menanam dan membangun. Tujuan panggilan dan pengutusan Yeremia Tuhan berikan. Karena Yeremia bernubuat pada zaman pemerintahan Yosia, di mana dia memberikan dukungan kepada Raja Yosia untuk hidup dalam ketaatan. Namun selanjutnya pada masa pemerintahan Yoyakim, di masa-masa orang-orang Yehuda hidup dalam ketidaktaatan, Yeremia menyampaikan akan penghukuman Tuhan jika mereka tidak berbalik. Yeremia bukan hanya menyampaikan itu, tetapi juga Yeremia menyampaikan pada zaman Sedekia, di zaman orang Israel memasuki tanah pembuangan. Yeremia menyampaikan penyelamatan. Yeremia menyampaikan harapan dan bagaimana orang Israel harus berbuat di tanah pembuangan. Itu sebabnya dikatakan bahwa panggilannya, tujuan pengutusannya untuk mencabut, merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan kehidupan orang-orang Yehuda, orang-orang Israel yang tidak taat. Tetapi juga dia harus membangun dan menanam, membangun kehidupan yang taat dan menyampaikan pengharapan serta penyelamatan kepada orang Israel. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari belajar pada panggilan dan pengutusan Yeremia. Pertama, saudara-saudara, sebagaimana Yeremia dipanggil dan diutus oleh Tuhan dan atas penetapan Tuhan, maka orang-orang percaya selalu melihat bahwa hidupnya adalah hidup dalam rencana Tuhan, hidup yang dipanggil dan hidup yang sekaligus diutus. Kita tidak sekedar dipanggil menjadi orang percaya, tetapi kita juga diutus di dalam kehidupan kita. Tuhan memiliki rencana bagi setiap orang percaya, dan karena itu kita bersyukur bahwa kita ada dalam rencana Tuhan.
Kita bersyukur bahwa kita ada dalam panggilan dan pengutusan Tuhan. Karena kalau di luar rencana Tuhan, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya. Yang kedua, saudara belajar dari panggilan dan pengutusan Yeremia, bahwa kita menyadari dalam keterbatasan kita, sebagaimana Yeremia mengatakan bahwa dia masih muda dan tidak fasih berbicara. Maka kita menyadari dalam keterbatasan kita bukanlah alasan kita untuk tidak melakukan atau melaksanakan panggilan dan pengutusan kita. Malah saudara-saudara, kesadaran ini justru kesadaran akan keterbatasan kita sebagai orang yang dipanggil dan diutus Tuhan, seharusnya justru membuat kita untuk makin terus bergantung pada Tuhan, sehingga Ia makin memberdayakan kita. Karena itu Ibu Bapak Saudara-saudara, panggilan dan pengutusan Tuhan hendak diingatkan kepada kita, sekalipun kita berada dalam keterbatasan, tetapi bahwa panggilan dan pengutusan Tuhan membuat kita selalu melihat kepada rencana Tuhan yang besar melalui kita, bagi sesama kita ataupun bagi keluarga, bagi orang di sekitar kita, sehingga kita mau dipakai oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, miliki sikap yang taat, karena kuasa Allah bekerja kepada orang yang taat, dan penyertaannya sempurna pada orang yang berserah. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya bahwa tugas panggilan dan pengutusan kita dalam ranah kehidupan kita bukan hanya merobohkan, bukan hanya membinasakan atau mencabut dari kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah, tetapi kita harus menanam, kita harus membangun kehidupan yang berkenan kepada Allah. Sebab banyak orang, lebih banyak adalah dia merobohkan, dia meruntuhkan, dia membinasakan, tetapi dia tidak melanjutkan untuk membangun hidup yang berkenan kepada Allah. Itu yang harus dilaksanakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus telah melaksanakan tugas panggilannya, melaksanakan kehendak Bapaknya dalam dunia ini, yaitu menyelamatkan manusia dari dosa. Ia telah mengorbankan diri dan hidupnya. Ia merobohkan maut. Ia menjauhkan manusia daripada kebinasaan. Dia menanam kehidupan. Dia membangun kehidupan agar manusia hidup damai dengan Allah dan dengan sesama. Tuhan Yesus sudah memberi dirinya bagi kita, yang kita rayakan dalam perjamuan kudus. Maka pengorbanan Kristus itu menjadi teladan bagi kita dalam menghayati panggilan dan pengutusan kita masing-masing. Baik kita sebagai orang tua, sebagai warga jemaat, sebagai anak, sebagai masyarakat. Maka yang diperlukan adalah keterbukaan kita, kepekaan kita bahwa kita dipanggil dan diutus untuk melaksanakan semua yang Tuhan percayakan dalam hidup ini, untuk membangun dan menanam kehidupan
yang seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, saudara-saudara, mari sekalipun kita berada dalam suasana mungkin dalam berbagai kesulitan-kesulitan yang masih ada dalam hidup ini, tetapi panggilan dan pengutusan Tuhan tidak akan putus karena berbagai kesulitan hidup. Justru di sanalah kita merasakan panggilan pengutusan Tuhan yang terbuka bagi kita, agar kita membangun dan menanam kehidupan. Saudara-saudara, untuk itulah kita tetap ada dalam rencana besar Tuhan. Karena Tuhan punya rencana bukan hanya untuk kita, tetapi untuk orang lain melalui kita. Jangan pernah mengecilkan rencana Tuhan dalam hidup kita dan sesama dengan keterbatasan dan kesulitan hidup kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki perjamuan kudus, dan karena itu di hadapan ibu bapak saudara-saudara saat ini ada roti dan anggur, ada air, dan juga di meja perjamuan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang mengasihi kami bersyukur karena panggilan-Mu dan pengutusan-Mu adalah kehidupan bagi kami. Kami bersyukur bahwa Engkau telah memberikan diri dan hidup bagi kami agar kami tidak binasa. Kami bersyukur Tuhan bahwa di tahun ini sekalipun kami hanya beribadah secara virtual, bahkan dalam perjamuan kudus kami tetap ada dalam dekapan kasih-Mu. Hamba-Mu akan melayani perjamuan kudus, dan jemaat-Mu telah siap untuk dilayani dalam perjamuan kudus. Di depan telah tersedia roti, anggur ataupun air. Engkau tahu semua itu Tuhan. Engkau kuduskan, Engkau berkati, sehingga itu semua menjadi simbol-simbol bagaimana pemberian diri Tuhan bagi kami yang berdosa ini. Dan bukan hanya sebagai simbol, tapi kami justru menghayati dan melihat betapa kasih-Mu yang besar bagi kami. Layakkan kami ya Tuhan untuk ada dalam meja perjamuan Tuhan, dan hamba-Mu untuk melayaninya. Dalam Kristus Yesus. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengarkanlah bagaimana perjamuan yang kudus ditentukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana tercatat dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Dengarkanlah sekarang penjelasan tentang arti perjamuan kudus. Tuhan sendiri telah menentukan perjamuan kudus itu sebagai peringatan akan Dia.
Kita tujukan pikiran kita kepada Tuhan Yesus dan mengingat bahwa Ia telah disuruh oleh Bapanya ke dalam dunia ini dan menjadi sama dengan manusia dalam segala hal kecuali dosa. Ia telah menanggung kutuk dosa dari permulaan sampai akhir hidupnya. Ia berdoa kepada Bapanya di sorga, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ia harus minum habis cawan itu dan harus diikat supaya kita dilepaskan. Ia dihukum mati supaya kita yang bersalah dibebaskan di hadapan takhta penghukuman Allah. Ia telah menanggung segala kutuk kita di kayu salib supaya kita dipenuhi dengan berkat-Nya. Ia ditinggalkan Allah supaya kita tidak pernah ditinggalkan oleh-Nya. Dan Ia telah menyelesaikan pekerjaannya waktu Ia berkata, "Sudah selesai," dan menyerahkan nyawanya. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan Tuhan sebagai peringatan akan Dia, kita menerima itu sebagai suatu tanda dan meterai kasih setia-Nya kepada kita. Kita memperoleh ketentuan di dalam iman bahwa Ia telah menyerahkan tubuh-Nya dan menumpahkan darah-Nya di atas kayu salib supaya kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Hal ini adalah benar, seperti yang kita lihat bahwa roti dipecahkan dan anggur ditumpahkan, lalu kita makan dan minum sebagai peringatan akan Dia. Demikianlah arti perjamuan kudus itu, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah selesai mengadakan penyucian dosa oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Sesudah itu Ia naik ke surga, dari mana Ia telah mencurahkan Roh-Nya yang kudus, agar supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam persekutuan yang benar. Lagi pula Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut kita aktakan bukan saja dengan perkataan, tetapi juga dengan perbuatan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami mohon kepadamu supaya di dalam perjamuan kudus ini Engkau bekerja melalui kuasa Roh Kudus-Mu di dalam hati kami, agar kami menyerahkan diri kepada anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kenyangkanlah dan segarkanlah hati kami lewat perjamuan ini.
Kuatkanlah kami agar kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan supaya Kristus hidup di dalam kami dan kami di dalam Dia. Berikanlah kepada kami iman yang teguh bahwa Tuhanlah Bapa yang murah hati, yang tidak menghendaki kami binasa. Karuniakanlah anugerah-Mu supaya kami mendapat penghiburan untuk memikul salib kami karena Kristus, dan untuk menyangkal diri kami dan mengaku Dikau sebagai juru selamat kami. Kiranya kami selalu mempertaruhkan pengharapan kami kepadamu, baik dalam sukacita maupun dalam dukacita, sambil menantikan kedatangan Yesus Kristus di dalam kemuliaan-Nya. Amin. Sambil mempersiapkan meja, suara Yesus mendengar. Kita pujikan. yang adalah roti surga. Marilah segala sesuatu sudah sedia.
Ya Tuhan, kasihanilah kami, orang-orang yang berdosa ini. Amin. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah. Makanlah kita sekarang. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai jalan keampunan dosa. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Minumlah kita sekalian. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai jalan keampunan dosa. Yohanes pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Oh,
marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dan mengucap syukur atas perkenannya sambil membaca beberapa ayat dari Mazmur 103. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan-Nya. Sebab itu, mulutku dan hatiku akan memberitakan pujian Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, yang sudah menyelamatkan kami dari dosa, kami bersyukur Engkau memperkenankan kami ada di meja perjamuan untuk menerima akan roti dan anggur, untuk menerima akan arti pemahaman penghayatan yang dalam, untuk makin diteguhkan dalam iman percaya kami. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus Kristus, bahwa hanya perkenan-Mu kami boleh duduk di meja perjamuan Tuhan, dijamu oleh Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa kekuatan Engkau berikan untuk terus berpengharapan mengikut Engkau dalam hidup beriman kami. Ya Yesus Kristus Tuhan kami berdoa bagi gereja-Mu yang ada di muka bumi ini dalam memberitakan kasih Tuhan kepada dunia, berikan kekuatan dan kemampuan di dalam melaksanakan panggilan, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Secara khusus gereja masih Injilis Sarjana dari tingkat sinode sampai ke jemaat, kami percaya Engkau memberkati, Engkau menolong jemaat Kudus itu dalam segala pergumulan khususnya mengenai gedung gereja dan tanah ini. Kami membawa kekasih-kekasih kami yang berada dalam pekerjaan mereka jauh terpisah dari keluarga. Tuhan tetap memberkati dan menyertai mereka, sehingga mereka tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh anggota jemaat dan simpatisan, dari yang tertua sampai yang termuda, dekat terus dalam cinta kasih-Mu, dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan, dalam segala pergumulan hidup, tetap mereka merasakan kasih sayang-Mu yang besar. Ya Yesus Kristus Tuhan kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang telah Engkau tambahkan setahun usia, bagi Ibu Barbara Patiasina Pita, adik Jonathan Toliu, Diaken Renita Pemansang Purba, bagi Ibu Fitri Rahayu Taga, adik Theodora George Pawena, adik Erwin Tan Makagiansa, Ibu Melda Latu Sitompu, adik Josia dan Bapak Immanuel Tarikan. Terima kasih Tuhan untuk waktu karunia Tuhan dalam bilangan usia yang baru, bertambah kuat di dalam mengimani Engkau, di dalam melaksanakan tugas panggilan yang Engkau percayakan. Sehat-sehatkan dan kuatkan ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu dalam melaksanakan tugas panggilan, baik sebagai anak, sebagai orang tua. Kami percaya Engkau memberkati pribadi maupun keluarga. Demikian Bapa di surga, dalam harapan bahwa kasih sayang Tuhan yang besar, bilangan baru dijelang dalam usia yang baru,
Maka kami berdoa bagi Bapak Bernardus David Lemkoan, bagi Bapak Jean Jackson Lumenau, bagi adik Sek Ernata Tirta Wijaya, dan Penatua Ibu Heni Kautari Baru. Tuhan, kami bawa kekasih-kekasih ini dalam berkat dan penyertaan Tuhan, masing-masing dan bersama dengan keluarga. Maka mereka tetap merasakan kesukacitaan Tuhan mengalir di tengah hidup dan panggilan serta pengutusan yang Engkau percayakan. Kami berdoa ya Bapa di surga, bagi keluarga-keluarga yang kami doakan pada pekan ini. Bapak Yetros Mendong, keluarga Takahin Dawi Nartani, keluarga Tanggereng Tenu, keluarga Kansil Tanjung, keluarga Kasio, keluarga Riki Katiandako. Kami bawa mereka ke dalam kekuatan cinta kasih yang menjadi dasar dibangunnya keluarga ini. Maka berkat-Mu senantiasa hadir dalam hidup mereka, dalam perjuangan mereka dari waktu ke waktu untuk membangun hidup di dalam takut akan Engkau. Diberkati pekerjaan usaha mereka, diberkati harapan dan damai mereka dalam berkat Tuhan. Engkau sendiri yang lebih mengetahui mereka dalam umur juang mereka. Maka kami serahkan segala ke dalam tangan-Mu. Berdoa kami ya Bapa di surga, bagi jemaat-Mu yang sedang dalam pemulihan, bagi Bapak Justin Gagana, bagi Ibu Usahamel, bagi Saudara Arno Lolong pasca operasi, bagi Bapak Immanuel Tarigan. Tuhan, kami percaya mereka ada dalam pelawatan Tuhan dan dalam pemulihan Tuhan, sehingga mereka dapat menikmati pemulihan daripada Tuhan untuk beraktivitas dalam hidup mereka, karena Tuhan memberikan penyembuhan bagi mereka. Kami berdoa Bapa di surga, bagi anak-anak kami yang sedang mencari tempat untuk mereka melanjutkan studi sekolah yang lebih lanjut. Tuhan, tolonglah anak-anak kami Tuhan. Kami percaya bahwa bukan hanya keinginan mereka, tetapi ada rencana Tuhan dalam segala yang mereka gumuli, sehingga mereka mendapatkan tempat bukan hanya seturut dengan keinginan mereka, tetapi seturut dengan maksud kehendak Tuhan dalam mereka lebih mengembangkan akan ilmu pengetahuan. Tolonglah anak-anak kami dalam kehidupan pertumbuhan, sehingga mereka tetap bersukacita di masa kanak-kanak dan masa kecil mereka bersama dengan orang tua. Tolonglah orang tua kami yang lanjut usia, para janda muda yatim piatu. Kasih sayang yang besar tetap memelihara akan kekasih-kekasih kami ini. Kami berdoa dalam semua pekerjaan, usaha, dan apapun yang dilakukan oleh seluruh anggota jemaat maupun simpatisan. Tuhan berkati agar lewat semua itu mereka dapat terus mengembangkan kehidupan di dalam berkat dan takut akan Tuhan. Kami berdoa bagi kondisi bangsa dan dunia ini Tuhan, yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan Engkau menolong akan saudara-saudara kami yang menolong orang-orang yang terpapar COVID-19, melindungi mereka, menjaga mereka, segala tenaga kesehatan, dan orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mengambil keputusan bagi kesejahteraan orang banyak. Tuhan juga menolong pemerintah kami. Tuhan juga menolong akan ilmuwan-ilmuwan Tuhan di dalam mereka menjalankan tanggung jawab untuk memperbanyak atau menemukan vaksin. Tuhan juga menolong usaha-usaha untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Semua pergumulan ini Tuhan, di tengah hidup berbangsa dan bertanah air, kami bawa ke dalam tangan-Mu, termasuk saudara-saudara kami, kasih-kasih kami yang terdampak dalam semua segi kehidupan, termasuk ekonomi. Tuhan Engkau menopang
dan memberkatinya. Berkatilah ya Tuhan kami semua. Kami tetap memohon belas kasihan Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, lalukanlah kami ya Tuhan dari masalah ini Tuhan, dan ajarlah kami untuk terus mengandalkan Engkau dalam setiap masalah hidup yang kami hadapi, sehingga kami tetap melihat jalan keluar yang Engkau berikan. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Kami mau berdoa akan kekasih-kekasih kami dalam mereka mempersiapkan diri untuk mengambil bagian pada ibadah minggu di gereja, ketika gedung gereja ini terbuka untuk bersama-sama beribadah. Maka berikanlah kami semua kesehatan, kekuatan, dan ketenangan serta kesabaran menjalani semua ini dengan kedisiplinan dan amat terlebih dengan penuh ketaatan kepada Tuhan sumber kehidupan. Terima kasih ya Allah, berkatilah akan saudara-saudara kami pada majelis jemaat yang sudah melayani saat ini. Berkatilah anggota jemaat-Mu yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini dan yang ada di mana saja dalam pemeliharaan Tuhan. Maka kami percaya kami dapat mengisi akan minggu yang baru, karena Tuhan terus menyertai kami, mendampingi dan mengembalakan kami. Sebab itu ya Tuhan, jadilah menurut kehendak-Mu atas semua tinta hal kami, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, warta jemaat hari ini Minggu 12 Juli 2020. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan terima kasih kepada Pendeta Ibu Stefani Manumpil Kunena, Master Teologi, yang telah melayani firman Tuhan hari ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat dan simpatisan yang sudah beribadah bersama dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati persekutuan dan pelayanan kita. Sebelum kita mendengarkan warta kegiatan dalam pekan ini, mari kita dengarkan penyampaian sosialisasi dari BPMJ yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Ronald Tumbio selaku Sekretaris Jemaat Kemisa itu. Dipersilakan. Malam semangat. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai dengan hari ini persekutuan kita masih dapat terus berjalan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tentu tiada henti-hentinya kita memanjatkan doa kepada Dia yang punya kuasa, agar supaya kita dimampukan untuk melewati hari-hari yang semakin sulit ini, hari-hari yang membuat kita panik, hari-hari yang membuat kita merasa khawatir, dan mungkin hari-hari yang membuat hati dan pikiran kita merasa seperti putus asa. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu menjaga dan melindungi serta menyertai kita.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang berada di tempat ini maupun yang berada di rumah masing-masing, beberapa pekan dalam Warta Jemaat telah disampaikan tentang rencana protokol kesehatan apabila kita kembali beribadah di dalam gedung gereja ini. Dan 2 minggu yang lalu, Wakil Ketua Penatua Bapak Boy David Taga juga sudah menyampaikan bahwa sesuai dengan rencana sebelumnya dari hasil rapat Badan Pekerja, bahwa sebelumnya kita merencanakan untuk kembali beribadah di dalam gedung gereja pada tanggal 5 Juli 2020. Dan itu pun sesuai dengan arahan dari sinode yang sebelumnya kita terima. Namun kita yang berada di wilayah DKI Jakarta tetap memperhatikan kondisi dan situasi yang berkembang. Oleh karena itu, pada beberapa waktu yang lalu kita pada akhirnya memutuskan untuk menunda kembali membuka peribadatan di dalam gedung gereja ini menjadi di awal bulan Agustus atau minggu pertama bulan Agustus. Itu pun dalam rencana jika kondisi dan situasi sudah membaik dan pemerintah memastikan bahwa new normal siap dibuka. Karena sampai dengan saat ini DKI Jakarta masih dalam kondisi PSBB transisi. Artinya kita belum memasuki era new normal, kita masih sedang mempersiapkan diri untuk memasuki era new normal. Nah, oleh karena itu, ketika kita masuk dalam era new normal itu sendiri dan gereja mulai dibuka untuk kita kembali bersekutu bersama-sama di dalam satu persekutuan yang indah, maka seperti yang sudah dicantumkan di dalam Warta Jemaat beberapa pekan yang berjalan, perlu saya ingatkan kembali atau tegaskan kembali bahwa untuk anggota jemaat dan simpatisan yang akan hadir dalam ibadah di gedung gereja itu akan dibatasi, dan seperti kita lihat di sini ada pembatasan tempat duduk, dan kita juga membatasi usia, yaitu maksimal 60 tahun dan minimal 12 tahun. Tapi kalau misalnya ada anggota jemaat yang fisiknya sehat, bugar, dan tidak merasa ada gangguan kesehatan, kalau ingin bersekutu disilahkan untuk datang dan tentunya mengikuti protokol yang ada. Kemudian bagi anggota jemaat dan simpatisan yang menggunakan kendaraan umum, diharapkan supaya dapat menghindari dan mengurangi menyentuh fasilitas yang digunakan secara bersama-sama, baik di kendaraan umum maupun di halte atau di stasiun. Jadi jangan sampai terlalu sering menyentuh gagang pintu misalnya, atau area-area yang sering disentuh secara bersama-sama oleh seluruh penumpang. Sebaiknya dihindari. Kalaupun misalnya sampai tersentuh, harap supaya kita tidak langsung menyentuh bagian wajah seperti mata, hidung, mulut, dan telinga sebelum kita mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Jadi mohon diperhatikan. Begitu juga ketika kita tiba di gereja, di dalam gedung gereja ini, jangan sampai kita menyentuh bagian-bagian yang sering dipakai secara bersama-sama. Artinya kalau sampai terlanjur sudah menyentuh, cucilah tangan sesegera mungkin. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan sendiri, baik berupa sepeda motor maupun
harap diparkir di tempat parkir yang sudah disediakan, yaitu di gedung Sekolah Santo Fransiskus. Mohon diperhatikan karena kita harus mengosongkan area depan gereja dan harus terlihat lebih lapang agar supaya anggota jemaat yang datang bisa tetap menjaga jarak aman antara satu dengan yang lain. Hal lain yang perlu ditegaskan adalah ketika datang dari rumah dengan menggunakan masker, mohon supaya tetap membawa masker cadangan. Mohon supaya tetap membawa masker cadangan. Kenapa? Karena sebenarnya batas maksimum penggunaan masker itu hanya sekitar 4-5 jam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya tanpa sengaja masker itu rusak, misalnya kena air atau jatuh, nah itu tidak mungkin untuk kita pakai lagi. Jadi kita masih punya cadangan untuk kita ganti, sehingga kita masih tetap terjaga dan aman dalam kondisi dan situasi seperti ini. Nah, untuk lengkapnya bagaimana protokol kesehatan yang berlaku di dalam gedung gereja kita di tengah persekutuan Gemis Jemaat Zaitun, maka Bapak Ibu anggota jemaat dan simpatisan kami ajak untuk menonton satu video yang menceritakan tentang bagaimana prosedur ketika tiba di depan gedung gereja sampai masuk ke dalam ruang gereja, kemudian nanti bagaimana cara memberikan persembahan di dalam peribadatan, dan bagaimana kita bersalaman memberikan salam persekutuan pada saat ibadah selesai. Itu nanti semuanya ada di dalam video yang sudah disiapkan oleh tim multimedia dan kita bisa saksikan, sehingga ketika kita sampai di gedung gereja dan kita mengikuti ibadah dalam persekutuan kita, kita boleh tetap nyaman dan tetap bisa menjaga kesehatan kita masing-masing, sehingga kita semua tetap terberkati di dalam persekutuan kita ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap akan menjadi perhatian kita bersama dan kita bisa melakukannya secara bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya mari kita ikuti ringkasan warta pelayanan dalam pekan ini. Ibadah Minggu 19 Juli 2020 jam 10 pagi melalui tayangan YouTube akan dilayani oleh Pendeta Melinda Karundeng Balaati, Master Teologi. Kelas katekisasi. Untuk kelas katekisasi secara online akan diadakan pada hari Senin 13 Juli 2020 dan Jumat 17 Juli 2020 pukul 19 sampai dengan 20.30 WIB. Mohon perhatian peserta katekisasi dan pengawasan orang tua masing-masing peserta. Dengan kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa persaudaraan kita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari bersama untuk tetap menjaga kesehatan kita dengan mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker untuk kita semua tanpa terkecuali apabila sedang keluar rumah, dan mengurangi kontak langsung dengan banyak orang di tengah merebaknya pandemi virus COVID-19. Demikian ringkasan warta jemaat hari ini. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan yang berada di dalam gedung gereja maupun berada di rumah masing-masing,
Mari kita akhiri ibadah ini dan saya jemput kita semua berdiri. Kita menyanyi pujian Di Jalan Hidupku menurut NKB 201. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Silakan duduk bersama. Kita berdiri dan melanjutkan pujian dari bait yang kedua. Oh kasihnya besar lega datanya dengan rela dia mati bagiku kepadanya ku jiwa dan raga sejak hidup yang ku tak cemaskan jalan yang aku lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang tegak, memimpinku ke negeri yang tegak. Dan duduk, ibadah kita selesai dan selamat berguru. Tuhan Yesus memberkati kita semua.